Halo, Assalamualaikum, apa kabar? Bertemu lagi dengan Bu Dini di channelnya Dini Suryani. Bagaimana, sudah siap untuk belajar? Namun, sebelum kita belajar, jangan lupa untuk like and subscribe ya channelnya Bu Dini. Makasih. Oke, di masa pandemi seperti saat ini, Ibu Dini tak henti-hentinya mengingatkan untuk selalu menggunakan masker kemanapun kalian pergi, serta jangan lupa untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun atau hand sanitizer, serta jaga jarak dan hindari kerumunan. Oke, sudah siap belajar ya? Langsung saja kita lihat penjelasan Bu Dini berikut ini. Baiklah, kita akan belajar tema 2, persatuan dalam perbedaan, yaitu tentang subtema 2. Bekerja sama mencapai tujuan. Yang pertama, kita akan belajar bahasa Indonesia, menuliskan informasi penting suatu teks menggunakan kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang memiliki susunan sesuai kaidah bahasa Indonesia yang tercantum dalam PUEB atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalimat efektif memiliki susunan yang berurutan, yaitu S, P, O, K, subjek, predikat, objek, dan keterangan. Perhatikan contoh kalimat efektif berikut. Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Mohatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia di Jakarta. Subjek itu harus berupa orang atau benda atau yang dibendakan. Kemudian, memproklamasikan itu sebagai predikat atau kata kerja. Semua kata kerja itu adalah predikat. Lalu, kemerdekaan Indonesia. Nah, ini adalah objek. Objek itu bisa berupa orang, benda, atau yang dibendakan. Nah, subjek dan objek itu hampir sama, namun beda di letaknya ya. Objek adalah yang dikenai subjek ya. Oke, jadi objek itu adalah penderitanya, subjek itu yang melakukannya, biasanya seperti itu. Di Jakarta itu keterangan karena merupakan keterangan tempat. Nah, keterangan itu bisa berupa keterangan tempat, kemudian keterangan tujuan, dan keterangan yang lainnya. Nanti kita bahas lagi dalam pembelajaran tentang unsur-unsur kalimat. Ayo tentukan subjek, predikat, objek, dan keterangan pada kalimat berikut. Beberapa kali TKR, Tentara Keamanan Rakyat, dan rakyat melancarkan serangan ke markas sekutu. Beberapa kali itu bukan orang, maka kita perhatikan beberapa kali itu merupakan keterangan waktu ya. Keterangan waktunya itu selama beberapa kali, berarti itu adalah keterangan atau K. TKR atau Tentara Keamanan Rakyat dan rakyat itu adalah nama atau benda atau yang dibendakan sehingga disebut subjek. Lalu melancarkan serangan. Nah, melancarkan itu adalah predikat karena kata kerja. Kemudian serangan itu adalah objek ya. Kemudian ke markas sekutu, ke markas. Nah, itu adalah keterangan tempat. Selanjutnya kita akan belajar IPS tentang upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, bangsa asing datang kembali untuk menguasai Indonesia. Perjuangan pun berlanjut dengan tujuan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan tidak lagi bersifat kedaerahan, melainkan bersifat nasional. Pertempuran-pertempuran yang dilakukan sebagai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia, yaitu diantaranya pertempuran Medan Area di kota Medan, Sumatera Utara, lalu pertempuran Ambarawa di kota Semarang, Jawa Tengah, kemudian Bandung Lautan Api di kota Bandung, Jawa Barat. Nanti silakan dipelajari lagi LKS-nya dan sumber lain juga boleh tentang 3 pertempuran ini. Cara hewan menyesuaikan diri terhadap lingkungannya, pembelajaran IPA. Tujuan penyesuaian diri pada hewan adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi kebutuhan hidup, misalnya air dan makanan. 2. Mengatasi kondisi lingkungan yang ekstrim, misalnya lingkungan yang sangat panas, dingin, atau kering. 3. Melindungi diri dari pemangsa. Penyesuaian struktur gigi terhadap jenis makanan. Biasanya karnivora seperti buaya atau pemakan daging ya, karnivora itu memiliki struktur gigi taring yang sangat tajam untuk memudahkan dalam memakan daging, karena gigi taring itu untuk mengoyak ya. Selanjutnya, penyesuaian diri terhadap paruh ya, bentuk paruh terhadap jenis makanannya. Nah, di sini ada bebek. Bebek memiliki paruh pemakan cacing, berbentuk lebar dan memiliki struktur seperti sisir di bagian pangkalnya yang berguna untuk menahan makanan yang licin agar tidak lepas dan menyaring makanan dari lumpur. Lalu selanjutnya penyesuaian bentuk kaki.
Kaki burung pemakan daging bentuknya kokoh dan memiliki kuku tajam. Fungsinya adalah untuk mencengkeram mangsa dan merobek makanan. Penyesuaian bentuk mulut pada serangga. Kupu-kupu memiliki bentuk mulut penghisap sehingga memudahkan mendapatkan nektar yang terletak di dalam bunga. Nah, ini biasanya disebut dengan proboscis ya, mulutnya itu untuk menghisap nektar. Selanjutnya, PPKN meneladani kerjasama para pejuang sebagai bentuk penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Kita juga perlu menerapkan nilai persatuan dan kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan bersatu akan tercapai kehidupan yang damai, aman, nyaman, dan tentram. Salah satu penerapan nilai persatuan dan kesatuan adalah dengan melakukan kerjasama. Manfaat kerjasama sebagai berikut. 1. Pekerjaan menjadi lebih cepat selesai. 2. Pekerjaan terasa lebih ringan. 3. Memperkuat semangat persatuan. Selanjutnya, pembelajaran SBDP tentang pola lantai pada tarian daerah. Gerakan dari tarian daerah harus diperagakan secara selaras agar tarian tampak indah. Penari biasanya berpindah-pindah tempat atau berubah posisi melalui suatu gerakan. Perpindahan tempat tersebut mengikuti sebuah formasi yang disebut pola lantai. Dengan adanya pola lantai, tarian akan tampak lebih indah dan bervariasi gerakannya. Yang berikutnya bahasa Indonesia, melengkapi peta pikiran menggunakan kalimat efektif. Peta pikiran dapat membuatmu lebih mudah mengingat informasi penting tersebut. Saat membuat peta pikiran, akan lebih baik jika kamu menggunakan kalimat efektif. Pembelajaran IPA, cara hewan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan berbeda dan melindungi diri dari pemangsa. Cara hewan beradaptasi pada kondisi lingkungan tertentu. Unta merupakan salah satu hewan yang hidup di daerah gurun yang panas dan kering. Punuk berisi cadangan lemak yang dapat dipecah menjadi energi. Selain punuknya juga sebenarnya ada bulu mata unta yang sangat panjang untuk menghindari debu. Kemudian kakinya yang jenjang untuk berjalan di gurun pasir dan memiliki kaki yang tebal berupa bantalan tebal untuk menghindari panas di gurun pasir ya. Selanjutnya, di sini ada beruang. Nah, beruang kutub hidup di kutub. Beruang kutub melakukan beberapa penyesuaian yaitu rambut putih sebagai kamuflase agar tidak mudah terlihat oleh pemburu dan lapisan lemak di bawah kulit untuk bertahan di suhu dingin. Selanjutnya, cara hewan beradaptasi melindungi diri dari pemangsa seperti bunglon memiliki kemampuan mimikri, yaitu kemampuan untuk mengubah warna kulit sesuai kondisi lingkungan. Nah, bedanya mimikri dengan kamuflase, jika mimikri itu berubahnya hanya ketika diperlukan. Jadi ketika hinggap di berwarna hijau, maka dia akan berubah menjadi warna hijau. Ketika berwarna coklat, akan berubah jadi coklat. Beda dengan kamuflase. Kalau kamuflase itu, dia misalnya seperti tadi, beruang berwarna putih, bulunya tidak mungkin berubah lagi ketika dia menginjakan suatu permukaan yang berwarna coklat misalnya. Selanjutnya ikan buntal. Ikan buntal memiliki kemampuan mengembungkan tubuh untuk perlindungan diri. Selain itu, ikan ini juga memiliki duri-duri yang beracun pada tubuhnya untuk melindungi diri dari pemangsa. Membuat peta pikiran dari teks sejarah bahasa Indonesia. Langkah-langkah membuat peta pikiran dari teks sejarah. Baca teks dengan cermat, lalu buatlah kerangka peta pikiran menggunakan aspek 5W1H, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Tulislah informasi setiap bagian teks berdasarkan kerangka peta pikiran yang kamu buat. Sikap rela berkorban sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan. Sikap rela berkorban dapat menunjukkan rasa tanggung jawab dan juga nasionalisme. Rela berkorban demi kepentingan bersama akan mempererat persaudaraan. Menyisihkan uang saku dan pakaian layak pakai untuk membantu korban bencana alam termasuk contoh sikap rela berkorban. Nah, IPS, kita akan belajar lagi tentang kerjasama dalam upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Setelah proklamasi kemerdekaan, semangat persatuan terus dijaga. Bangsa Indonesia kembali bersatu untuk mempertahankan kemerdekaan dari ancaman bangsa asing. Mereka bekerja sama mengusir bangsa asing yang kembali ingin menguasai Indonesia. Selanjutnya kita belajar lagi SBDP tentang mempraktikkan pola lantai tarian daerah. Pola lantai berfungsi untuk mengatur posisi penari dalam ruang gerak ketika menari. Gerakan dalam tari dapat memiliki pola lantai yang berbeda. Setiap pola lantai juga dapat dikembangkan menjadi beberapa pola lantai lainnya. Pola lantai lingkaran pada tari Pakarena. Nah, sekarang kita akan belajar PPKN. Sikap pantang menyerah sebagai penerapan nilai persatuan dan kesatuan.
Selain rela berkorban, sikap pantang menyerah juga dibutuhkan dalam bekerja sama. Para pahlawan kita mengalami banyak rintangan dalam memperjuangkan kemerdekaan, akan tetapi mereka tidak menyerah begitu saja. Setiap kali menghadapi rintangan, mereka berusaha lebih keras untuk menaklukkan rintangan tersebut. Giat belajar untuk mendapatkan nilai yang baik merupakan penerapan sikap pantang menyerah. Nah, selanjutnya kita belajar bahasa Indonesia tentang menuliskan informasi penting dalam bentuk diagram. Kamu dapat menggunakan kata 5W1H, apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, dan bagaimana untuk menemukan informasi penting dalam suatu teks. Setelah itu, kamu dapat menyajikan dalam bentuk diagram agar lebih mudah diingat. Nah, bagaimana? Mudah bukan? Tidak ada materi dan soal yang sulit kalau kalian mau belajar di rumah. Oke, jangan lupa untuk selalu belajar dan berlatih. Sekian dari Ibu. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Big dreams and big thrills, flying high, 터무니없는